Ya, memasuki bulan kedua tahun 2026, industri properti nasional terus membangun asa dalam meningkatkan produktivitas dan penjualan produk. Meski suku bunga acuan tetap bertahan di 4,75%, namun daya beli masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Meski Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% di awal tahun 2026, namun pelaku industri properti nasional masih mengkhawatirkan adanya stagnasi dari daya beli masyarakat, terutama calon konsumen produk perumahan. Sementara Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit properti hingga Desember 2025 tumbuh 13% secara tahunan menjadi 1.597,7 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,5% secara tahunan sebesar 1.513,5 triliun rupiah. Di sisi lain, sejak dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP diluncurkan tahun 2010 hingga 2025, BP Tapera menyampaikan sudah sebanyak 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang telah menikmati manfaat dari program pembiayaan perumahan ini. Pemerintah telah menggelontorkan dana hingga 185,87 triliun rupiah sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat dalam mewujudkan rumah pertama yang layak huni di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri properti didukung suku bunga dan diuji daya beli. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, praktisi properti dan juga Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bambang, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak Bambang? Ya, masih di mute Pak. Di mute, waduh maaf Pak. Ya, oke Pak. Baik Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu. Dan kita tahu tahun 2026 ini kan juga disebut sebagai tahun pemulihan dan kebangkitan sektor properti nasional nih Pak Bambang. Lantas bagaimana Anda melihat terkait dengan peta kekuatan industri properti saat ini? Apakah kita ini sudah benar-benar berada di jalur pemulihan yang stabil Pak? Ya memang kalau kita lihat 2019 kita mengalami COVID dan selama 5 tahun praktis semua bisnis mengalami beban yang berat ya. Dan kita melihat ada beberapa kali lah pemerintah melakukan terobosan, salah satunya adalah PPNDTP. Jadi PPNDTP sudah dilakukan dari 2 tahun yang lalu dan cukup sukses. Sedangkan saat ini kalau kita melihat faktor utamanya PPNDTP itu membuat properti yang tadinya harganya relatif tinggi akan terpotong ya dengan PPN yang 0%. Nah itu juga ditambah lagi dengan range-nya, dia bisa untuk menyasar properti sampai dengan 5 miliar. Otomatis ini adalah satu hal yang sangat positif dan yang menggembirakan lagi ini akan berlangsung sampai dengan tahun 2027 yang akan datang. Itu adalah yang pertama. Kemudian kita melihat bahwa suku bunga juga dari 6% sekian sampai dengan perjalanannya sekarang sudah mencapai ke 4,75%. Dan diharapkan BI rate ini akan turun lagi sampai dengan mungkin sekitar 4,5% atau di bawah itu sedikit. Nah itu juga salah satu daya ungkit membuat konsumen properti bisa memperoleh properti dengan angsuran yang lebih rendah karena bunganya turun kan. Lalu ada beberapa hal lain yang kita lihat juga menjadi salah satu booster. Banyak program-program ataupun proyek infrastruktur yang masih berjalan, LRT, MRT, kemudian juga jalan tol, serta ada Giant Sea Wall ya yang nanti akan membuat Pantura ini menjadi satu kota yang sangat luar biasa. Serta terakhir adalah aglomerasi Jakarta Raya ya dengan penduduknya yang dianggap sebagai terpadat di dunia 42 juta itu menjadi market yang sangat besar. Jadi dengan poin-poin seperti tadi kita masih melihat bahwa sektor properti sebagai kebutuhan dasar manusia akan tumbuh dan berkembang dengan daya dukung yang tadi lah, khususnya dari pemerintah dan daya beli masyarakat yang kita harapkan. Demikian Mas.
Berarti dengan adanya beberapa faktor tadi, berarti Anda melihat trennya sudah mulai oke lah kalau kita lihat dengan pertumbuhan industri properti di tanah air. Tapi kalau kita tarik lebih kepada suku bunga acuan kita begitu di 4,75%, seberapa besar sih pengaruh dengan stabilnya 4,75% terhadap penjualan rumah komersial nih dibandingkan dengan rumah subsidi misalnya, Pak? Ya, kalau rumah subsidi adalah satu sektor yang memang kebutuhannya itu harus dimiliki, hanya memang tinggal kemampuan daya belinya. Sedangkan kalau di sektor komersial yang sifatnya memang free fight, dengan penurunan suku bunga ini tentu cicilan dari KPR atau KPA atau ruko dan properti yang lain akan turun. Oke. Itu membuat daya beli dari konsumen akan meningkat. Itu yang pertama. Kemudian dengan penurunan suku bunga itu juga berimbas terhadap developer sebagai penyedia. Karena dengan bunga yang relatif turun, diharapkan kami akan mendapatkan diskonted untuk cost of fund-nya ya, dengan biaya yang lebih rendah, dan otomatis harga jual kita akan kita usahakan menjadi lebih terjangkau. Nah, itu artinya both side akan mendapatkan positif Nah, itu dia. spirit ya. Jadi Baik, itu dari sisi pengembang. Lantas dari perbankannya sendiri, Pak Bambang bagaimana? Apakah mereka juga lebih agresif? Karena kan kita tahu suku bunga acuannya juga sedang oke nih. Dalam artian ini masih bisa menarik minat begitu masyarakat konsumen properti di Indonesia begitu. Terutama perbankannya sendiri lebih agresif atau bagaimana untuk menyalurkan kredit propertinya nih, Pak? ya, sebenarnya secara bisnis properti adalah salah satu pendukung juga untuk sektor perbankan ya, dengan KPR yang tumbuh. Hanya memang kesulitan dari perbankan tentu mereka punya yang disebut prudent banking ya, kehati-hatian. Nah, apalagi untuk di level-level menengah ini sekarang ini dengan adanya pinjol atau juga kebutuhan-kebutuhan online yang kadang-kadang mungkin adalah keinginan dia beli, itu membuat jadi sulit. Ya, halo. Baik, pemirsa, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Bambang dan kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen Pak berikutnya ya, dan kita akan jeda sebentar pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi dari LFVP yang sudah disampaikan oleh pemerintah khususnya dari BP Tapera. Ini dia FLPP tahun 2019 sampai dengan 2025. Kita akan cermati pergerakannya dan pertumbuhannya terus naik begitu. Di tahun 2019 ada 77 ribuan unit, kemudian meningkat 109.253 unit di tahun 2020, kemudian terus menanjak sampai dengan tahun 2023 229 ribuan, kemudian di tahun 2024 ada penurunan menjadi 200.300 dan di tahun 2025 melonjak lagi menjadi 278.868 unit realisasi FLPP di tahun 2019 sampai dengan 2025. Itu dia. Dan berikutnya bagaimana dengan penyaluran FLPP sendiri? Kita akan cermati bersama seperti apa kenaikannya. Dari Januari 2026 ini secara keseluruhan sudah ada 7.312 unit dan ini mengalami kenaikan sekitar 117,7% secara tahunan dibandingkan dengan Januari tahun 2025 di posisi 2.633 unit. Ini dia penyaluran FLPP di tahun 2026. Dan berikutnya kita akan cermati bersama terkait dengan pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Juni 2025 sampai dengan Januari 2026. 5,5% bertahan di 18 Juni, kemudian turun 5,25% di bulan Juli, 5% Agustus, kemudian September sampai dengan bulan Desember 2025 bertahan 4,75%, kemudian di awal tahun 2026 Bank Sentral tetap mempertahankan suku bunga acuan di 4,75%. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, praktisi properti dan juga Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Ya, Pak Bambang, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, bagaimana pembangunan properti yang mungkin masuk kelas komersial, kemudian terkait dengan MBR, Anda melihat tantangan terkait dengan daya beli. Nah, ini yang menarik karena beberapa kali saya diskusi memang ini masih menjadi tantangan yang cukup signifikan dari semua sektor. Nah, properti bagaimana, Pak? Iya, memang kalau kita bicara daya beli ini adalah satu masalah yang nasional ya sifatnya. Dan kita melihat memang kondisi kita itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang juga saat ini kurang baik ya. Oke. Banyak hal-hal yang negatif lah yang terjadi. Nah,
Kita juga melihat adalah salah satu poin penurunan dari daya beli ini diakibatkan tentunya adalah penurunan dari sektor golongan menengah ya di kita. Oke. Kita tahu bahwa di 2019 kalangan atau golongan kelas menengah ini sudah mencapai hampir 58 juta, 57,33 juta dari total penduduk. Tapi dalam perjalanannya sampai dengan 2025 terjadi penurunan yang cukup drastis. Saat ini berkisar sekitar 46,6 juta. Artinya ada penurunan hampir 11 juta, 10, sekian. Jadi dari hampir 20 sekian persen, sekarang ini jumlah penduduk menengah yang kemampuannya masih bertahan itu sekitar 16% lebih. Artinya ada satu kelompok yang tadinya adalah potensial buyer yang saat ini mengalami kesulitan ya, baik itu mungkin dia mengalami bisnis yang gagal ataupun PHK dan hal-hal lain ya. Tapi kita melihat sekarang trennya mulai membaik dan pemerintah juga melakukan banyak terobosan-terobosan termasuk di properti. Jadi ini yang kita harapkan adalah perbaikan dari sisi kemampuan daya beli yang harus dilakukan secara nasional tentunya, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, itu dia. Tapi kalau kita lihat dengan kemampuan daya beli, memang ini lantas apa yang Anda bisa cermati? Apakah memang ada perubahan ataupun pergeseran preferensi konsumen, misalnya ke rumah harga yang lebih terjangkau saat ini, atau mungkin juga dengan ukuran yang lebih kecil nih Pak Bambang? Ya, itu adalah beberapa terobosan yang kami lakukan. Dengan adanya, khususnya untuk sifatnya yang komersial ya, karena untuk FLPP kan mereka udah punya aturan yang baku dari luasan bangunan, luasan tanah dan sebagainya. Sedangkan kalau yang sifatnya komersial ini lebih ke arah daya beli dan tentunya kreativitas dari developernya sendiri. Oke. Kita telah membuat beberapa terobosan dengan konsep seperti townhouse dengan luasan yang di bawah 40 meter bahkan ya, dengan bangunan 2 lantai. Dan harga-harganya itu tentu bergerak di antara 500 sampai dengan kurang lebih 1 M. Nah, ini adalah satu terobosan yang kita coba lakukan, membuat supaya harga properti itu lebih bersaing, tapi tetap dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari satu rumah tinggal. Dia harus bisa tinggal dengan minimum 2 kamar, lalu ada kebutuhan basic dari living sampai dengan dining, dan tentunya untuk menyimpan kendaraan, adanya garasi ataupun mobil ataupun motor. Nah, itu kita lakukan dan memang respon cukup positif, hanya tinggal memang yang tadi. Daya beli ini kemudian dikaitkan dengan support dari KPR yang kadang-kadang terhambat oleh kondisi dari si calon konsumennya itu sendiri sebenarnya. Tapi overall kita melihat ini sudah mulai tumbuh dan market itu memang harus terus kita kembangkan ya, karena kebutuhan dasar itu harus kita penuhi. Bahwa ada sedikit pengurangan dari segi size itu adalah satu keniscayaan, tapi paling nggak segala kebutuhan papan ataupun untuk tinggal tetap bisa ditangani dengan hunian tersebut. Itu dia beragam inovasi kemudian solusi yang coba diberikan ya kepada masyarakat konsumen properti di Indonesia dengan ukuran yang lebih compact kemudian dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, berikutnya bagaimana dengan faktor perizinan, harga lahan, kemudian bahan bangunan, ataupun juga kalau kita bicara mengenai tadi sudah sempat disinggung akses pembiayaan terhadap konsumennya sendiri nih Pak Bambang. Ya, kalau kita bicara perizinan itu adalah masalah klasik ya, karena FLPP mempunyai satu privilege, mereka mendapat kemudahan-kemudahan. Tapi begitu kita bicara non-FLPP atau yang sifatnya komersial, memang kadang-kadang hambatan itu timbul. Kita memang menyadari bahwa aturan-aturan yang dibuat itu tentu harus kita patuhi, hanya tentu yang kita harapkan adalah kecepatan ya. Yang satu kecepatan dari pelayanan, yang kedua tentu biaya yang lebih terjangkau. Karena dengan adanya retribusi-retribusi yang kadang-kadang memberatkan, ujungnya akan sampai ke konsumen, di mana mereka akan mendapatkan propertinya harganya menjadi naik. Nah, ini yang kita coba minta kepada Pemda-Pemda untuk bisa kooperatif bahwa perumahan ini adalah kebutuhan dasar gitu lah. Dan tentunya bisa dikualifikasi untuk perumahan yang sifatnya sektor basic ya, artinya untuk end user, dengan yang sifatnya komersial untuk yang lebih ke
arah investasi. Jadi kalau yang sifatnya untuk end user, kita masih mengharapkan support dengan kecepatan maupun retribusi yang bisa lebih rendah. Itu yang kita harapkan dari Pemda ya tentunya. Oke, berarti memang harus ada dukungan juga ya selain dari pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga ya terkait dengan perizinan, Betul. ketersediaan lahan dan juga mungkin kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan terkait dengan bagaimana pembangunan suatu properti ya di daerah tersebut. Nah, berikutnya bagaimana dengan tren permintaan? Apakah memang lebih kuat di segmen rumah tapak, apartemen atau hunian berbasis TOD nih yang lagi sedang marak belakangan ini? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pak Bambang, kita akan jeda lagi sebentar ya Pak ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, praktisi properti dan juga Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Nah, Pak Bambang, lantas kalau kita bicara mengenai tadi preferensi sudah kita bahas. Lantas bagaimana dari sisi tren permintaan terhadap produk-produk properti di Indonesia? Apakah masih menyasar rumah tapak begitu atau sudah mulai bergeser ke apartemen atau hunian yang berbasis TOD? Karena hampir ini juga mulai marak dikembangkan begitu ya oleh pemerintah dan juga pengembang perumahan begitu Pak. Iya, kalau kita bicara hunian, tentu yang paling utama orang selalu mengharapkan bisa membeli rumah tapak ya. Karena dengan membeli rumah tapak otomatis dia memperoleh sertifikat yang khusus hanya untuk lokasi dia, lalu juga dia bisa punya kebebasan untuk melakukan pengembangan. Tapi kita melihat bahwa perkotaan itu punya keterbatasan daya dukung khususnya lahan. Nah, memang mau tidak mau untuk hunian perkotaan, pilihan yang untuk ke masyarakat end user ini harus diarahkan ke hunian vertikal ya. Karena dengan hunian vertikal, luasan lahan yang mungkin hanya bisa 30, 40, 50 unit, dengan hunian vertikal menjadi mungkin sekian ratus. Dia akan menjadi berkali-kali lipat ya. Oke. Otomatis lahan yang menjadi efektif, daya beli itu juga akan mendapatkan unit properti yang lebih terjangkau karena harga tanahnya dibagi dengan sekian ratus unit. Oke. Itu yang memang konsep dari hunian vertikal. Lalu yang kedua tentunya kita melihat salah satu market utama adalah Gen Z. Gen Z sendiri mereka punya keterbatasan daya beli. Nah, tapi mereka juga punya keinginan untuk tetap tinggal di perkotaan. Oke. Makanya hunian vertikal ini dengan adanya tsunami ya yang kita harapkan nanti bisa segera diselesaikan beberapa permasalahannya, bisa segera dan tumbuh dikembangkan di kota-kota besar. Karena kota-kota besar khususnya Pemda itu mereka punya fasilitas-fasilitas atau lahan-lahan yang saat ini sudah didevelop tapi kurang efektif. Seperti misalnya perpasaran, lalu ada terminal, lalu ada stasiun dan sebagainya yang kita bisa bangun untuk memanfaatkan KLB ke atas. Dengan pemanfaatan itu otomatis harga tanah yang tadinya adalah beban utama menjadi terabsorb, hanya tinggal biaya konstruksi, lalu kerjasama dengan Pemda menyediakan fasilitas yang lebih menarik dengan harga yang lebih terjangkau serta memenuhi kebutuhan dasar mereka, salah satunya untuk transportasi ya. Dengan TOD, Transport Oriented Development, mereka mendapat kemudahan transport. Ya. Dari segi Pemda juga mereka mendapatkan kelebihan yaitu diharapkan kemacetan akan berkurang karena mereka bisa menggunakan public facility, transport facility umum itu menjadi lebih maksimal gitu. Baik, tapi untuk pengembangan properti di kawasan perkotaan meskipun tadi dengan bangunan vertikal ini tetap menjadi daya tarik tidak Pak Bambang, dalam artian minatnya masih cukup tinggi begitu oleh masyarakat sendiri? Sebenarnya minat itu ada, hanya yang rasanya sekarang ini perlu ditambahkan adalah kerjasama melakukan satu campaign ya, edukasi bahwa saat ini adalah hunian vertikal yang merupakan solusi untuk masyarakat perkotaan gitu. Memang kadang-kadang kesulitan orang untuk tinggal di hunian vertikal adalah culture shock ya. Tadinya dia punya kebebasan, dia bisa piara binatang, dia bisa mengembangkan bangunan sesuai dengan keinginan, menjadi terbatas gitu. Dia harus tinggal dalam satu lingkungan yang interaksinya harus saling toleransi gitu. Makanya di situ ada yang disebut P3RS yaitu pengelolaan. Jadi memang ini harus dieducate, tapi ini adalah jawaban untuk masalah yang sekarang ini timbul di perkotaan. Lahan yang terbatas, kemacetan, transportasi yang harus lebih maksimal, lalu juga
bisa mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada. Kalau dia tinggal di perkotaan, masalah sekolah, masalah mungkin dia hangout, masalah kebutuhan dasar, semuanya sudah lengkap. Hanya tinggal dia kembangkan, dia bawa untuk tinggal, semuanya ada. Oke. Nah, lantas usaha ataupun strategi apa saja yang sudah disiapkan pengembang perumahan begitu untuk bisa memproduksi, menjual harga tadi rumah yang semakin terjangkau, tapi khususnya untuk masyarakat tadi yang sedang turun kelas ini nih, menengah ke bawah, Pak Bambang. Ada nggak ini potensinya bisa Iya. dikembangkan tahun ini? Betul. Jadi Rusunami adalah salah satu solusi ya, karena dengan Rusunami itu adalah sebenarnya rumah tapak yang dibangun ke atas. Oke. Jadi dia membangun fasilitas itu ke atas, tapi dapat kemudahan dengan KPR yang bersubsidi, PPN yang ditanggung oleh pemerintah, Oke. lalu juga range bunga yang memang dipatok sampai dengan 20 tahun, sehingga angsurannya itu juga lebih terjangkau gitu. Hanya memang ada kendala juga dari segi developer swasta untuk bisa terlibat di Rusunami, di mana saat ini lebih dari 5 tahun harga jual Rusunami itu belum ditinjau, sedangkan biaya konstruksi, biaya bangunan, dan biaya tukang dan sebagainya itu naik begitu tinggi, menyebabkan harga jual dibanding dengan harga biaya pembangunannya lebih mahal biaya pembangunannya. Nah, itu yang membuat hunian vertikal Rusunami yang kita harapkan menjadi solusi ini belum terlalu lancar ya. Hanya pemerintah lah yang masih bisa berjalan. Swasta perlu ada penyesuaian secara harga supaya bisa win-win gitu. Oke, kalau memang ini menjadi solusi, mungkin ada komunikasi yang sudah dilakukan Real Estate Indonesia ataupun teman-teman pengembang lainnya begitu untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah, misalnya begitu Pak Bambang, sehingga nanti ketemu nih satu titik bahwa mungkin dari sisi harga jual perlu ada penyesuaian atau mungkin ada insentif bagaimana harga produksi untuk pembangunan Rusunaminya juga bisa kena nih di para pengembang kita begitu Pak. Betul. Iya. Saat ini sudah diajukan dan memang dalam proses. Cuman memang kita harus mempersiapkan diri. Begitu harga itu memang bisa kita accept ya. Artinya ada sedikit margin lah. Karena kan memang untuk FLPP pun marginnya kan dibatasi sekitar 10 sampai dengan 15%. Nah, margin itulah yang kita harapkan. Hanya memang balik lagi, masalah hunian vertikal ini bukan hanya tinggal masalah harga dan supply, tapi juga proses pembangunannya tadi. Jadi membangun rumah susun itu bukan seperti membangun rumah tapak yang dari 500 terjual 100 dia akan membangun 100 ya. Tapi kalau kita menyediakan 500 hunian vertikal, kita harus membangun sekaligus 500. Nah, kesulitan ini adalah dari segi pengaturan konsumen ya. Konsumen itu harus terkumpul dengan kuantiti yang memang sesuai, sehingga harga jualnya juga bisa terjangkau. Nah, ini yang kita harapkan nanti ada satu terobosan-terobosan lain, sehingga harga jual yang terjangkau, konsumen juga tersedia, pembangunannya juga tetap bisa aman ya. Kenapa? Karena membangun hunian vertikal ini berbeda dengan hunian satu lantai. Kalau membangun vertikal ini, biaya konstruksinya untuk rumah sederhana, rumah susun sederhana ataupun apartemen sama, karena kan faktor safety itu tidak bisa ditawar, jadi biaya konstruksinya memang tinggi gitu, makanya harga jualnya juga memang cukup tinggi. Itu dia, high rise building memang berbeda pada saat kita pembangunan tapak begitu ya, banyak faktor-faktor safety yang harus diperhatikan ya oleh para pengembang begitu untuk membangun konstruksinya sendiri supaya kuat juga begitu ya Pak Bambang ya. Dan tidak bisa ditawar, karena kan kalau terjadi satu kesalahan bisa sampai kolaps dan sering terjadi di beberapa negara yang lain. Itu menimbulkan kerugian yang luar biasa kan dari masyarakat maupun lingkungan menjadi tidak baik lah. Baik, itu dia beberapa tantangan yang masih dihadapi terkait dengan yang penting adalah upaya pemerintah mendorong lagi daya beli masyarakat begitu ya Pak Bambang ya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bisa membeli produk-produk properti yang ditawarkan ya, baik dari yang tapak, bangunan tinggi ataupun yang berada di kawasan TOD. Pak Bambang, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Bambang. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih Pak Bambang. Pagi.
Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada November 2025 meningkat 1,37 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2025. Serapan tenaga kerja ini didominasi oleh sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang mencatat kenaikan tenaga kerja tertinggi. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada November 2025 mencapai 147,91 juta orang. Angka ini meningkat 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan jumlah penduduk bekerja ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,11%. Tren positif serapan tenaga kerja ini didominasi sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang mencatat kenaikan tenaga kerja tertinggi yakni sebesar 381.000 orang dalam kurun waktu 3 bulan. Disusul industri pengolahan yang menyerap 196.000 orang dan sektor perdagangan dengan 168.000 orang baru. Meskipun sektor jasa modern berkembang, sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas. 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. BPS mencatat kualitas penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan signifikan. Dari sisi status pekerjaan, mayoritas penduduk bekerja atau sekitar 38,81% berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Kelompok ini menjadi motor penggerak utama dengan penambahan sekitar 625.000 orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita, optimasi serapan tenaga kerja atau pang target pertumbuhan manufaktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Kemudian ada Bulana Sulistianingsih, Ekonom FEB Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Retma, apa kabar Pak? Terima kasih, masih salam sehat Mas. Baik, terima kasih. Halo Bulana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Pak Retma dan Baik, Mas Pras? Baik, kabar juga baik ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bulana, tadi BPS sudah mencatat jumlah penduduk bekerja di November itu 147,91 juta jiwa. Ini naik dari posisi Februari di tahun 2025 145,77. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang kualitas dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ini sudah oke? Kemudian apakah juga murni pertumbuhan organik atau ada efek dari kebijakan stimulus tertentu begitu Bu? Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau kita perhatikan data BPS ya, untuk ketenagakerjaan itu kan setahun 2 kali keluarnya. Nanti di bulan Agustus dan di bulan Februari. Yang kemarin itu bersamaan dengan data pertumbuhan ekonomi, itu adalah data yang disurvei di bulan November. Kalau yang Agustus itu disurvei di bulan Februari sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan khususnya di 2 data ini, memang setiap data yang keluar di Februari itu selalu lebih bagus daripada data yang keluar di bulan Agustus. Ya, mungkin karena ada faktor siklus juga. Ya. Dan tadi kalau Mas Pras sampaikan bahwa ada stimulus khusus dari pemerintah, barangkali juga ada terkait dengan program magang nasional ya, atau program magang berbayar. Nah, itu merupakan satu program yang saya kira bagus juga untuk terus diteruskan, dilanjutkan gitu ya, untuk sebagai bagian dari selain pelatihan juga penyerapan tenaga kerja secara formal. Nah, kalau kita lihat data ada perbaikan di sini, ini tentu bagus ya, positif. Untuk kita ketahui bahwa ketenagakerjaan ini merupakan isu yang sangat penting karena juga terkait dengan pendapatan ya. Kalau mereka di antaranya tadi yang bekerja bisa bekerja lebih baik di sektor formal, Baik. sangat membantu perekonomian kita. Tapi kalau dari yang bekerja tadi, sebagian besar masih bekerja di sektor informal, Mas Pras, itu sekitar 58%, 57, sekian persen lah. Nah, ini yang juga perlu kita waspadai, karena apa? Karena ada ketidakpastian pendapatan yang mereka miliki, dan sangat tergantung pada siklus. Kalau kemudian ada perlambatan
kesehatan, dari perekonomian, mungkin nggak semua tadi sektor khususnya makanan minuman itu buka terus-menerus ya. Nah, ada kalanya mereka tutup sehingga harus menutup pegawainya, ya tentu membuat pegawainya tidak bisa bekerja lagi. Nah, Oke. itu yang barangkali kita bisa cermati bahwa sektor informal itu masih dominan sekitar 58%, walaupun ada sedikit penurunan juga di data kemarin. Ya, nah kita ketahui sektor informal itu tadi ya ada kerentanan, ketidakpastian, dan ya rawan lah ya terkait dengan Oke. stabilitas dari pendapatannya. Tapi satu sisi ya kita syukuri bahwa memang ada penurunan di sisi data pengangguran. Ya mudah-mudahan tadi diantaranya stimulus pemerintah untuk menyiapkan program magang ini bisa terus-menerus diperbesar. Nah, Oke. terakhir juga kan Presiden juga bertemu dengan para pengusaha besar ya kemarin ini. Oke. Mungkin hari ini juga diliput oleh koran. Ini merupakan satu concern pemerintah terhadap pengusaha untuk bisa ikut menciptakan lapangan kerja. Ini saya kira satu upaya persuasif yang sangat positif ya. Mudah-mudahan Baik. pelaku usaha ini juga bisa gitu merespon positif dari harapan Presiden Prabowo untuk bisa menambah lapangan kerja. Ya, Nah, ya. masalahnya kan mungkin nanti Pak Retma bisa menyampaikan, ini ada pilihan yang saat ini memang sulit buat pelaku usaha, yaitu pilihan berteknologi. Oke. Nah, mungkin perlulah tetap bagaimana pemerintah juga perlu mengatur menurut saya berapa sih porsi yang tenaga kerja itu harus dipakai pada bidang-bidang seperti apa tenaga kerja itu masih tetap dipakai, jangan kemudian semua mesin ya. Hmm. Misalkan kita bicara sektor yang perbankan lah ya, itu kalau kita mau tanya di CS apa customer service pasti ketemunya mesin. Padahal kan sebetulnya kita punya tenaga kerja banyak ya. Kenapa Baik. nggak mereka tetap dipekerjakan gitu Oke. ya? Supaya mereka tadi Ya, ada ya. stabilitas dari sisi pendapatan. Itu Mas Baik, Pras. baik Bu Lana, ini menarik ya kalau kita lihat dengan program magang, kemudian ada pilihan teknologi atau SDM ini yang untuk bisa mendorong serapan tenaga kerja. Nah, lantas Pak Retma, sejauh mana akhirnya sektor tekstil dan juga produk tekstil ini berkontribusi terhadap lonjakan tenaga kerja baru kita di sepanjang tahun 2025 yang sudah kita lalui? Ya, makasih Mas Pras. Jadi kalau lihat dari sektor tekstil dan produk tekstil, kalau kita lihat angka pertumbuhannya kan full year ya, itu kami perkirakan ada di bawah 4%, karena meskipun di kuartal 4 kemarin pertumbuhannya sekitar 4,37%, Oke. tapi secara full year kelihatannya pertumbuhannya ada di bawah 4%, mungkin 3, sekian persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Akhirnya kita ngelihat bahwa sektor ini sih sebetulnya masih jadi beban ekonomi sebetulnya ya. Kalau udah lihat dari angka pertumbuhannya ya, kontribusi juga seperti itu. Kontribusinya kami perkirakan masih di bawah 1%. Artinya di sini meskipun sektor ini tetap tumbuh, kalau dilihat dari serapan tenaga kerjanya, kami belum melihat ada kontribusi dari sektor tekstil yang secara optimal dilakukan di sektor ini ya. Karena kalau kita ngelihat memang angka pertumbuhan industri ini ditopangnya oleh investasi, tapi investasi yang seperti apa? Investasinya adalah investasi yang memang mesin-mesin yang masuk di tahun ini, tapi kita pesannya di 2022 gitu ya, yang pasca COVID kita lagi tumbuh bagus. Oke. Nah, tapi ketika masuk kondisi industrinya lagi nggak baik, artinya secara utilisasi pun sektor ini masih berada di sekitaran 50% dan belum ada tanda-tanda peningkatan yang signifikan. Nah, tapi memang sektor ini sebetulnya ke depan ini memang masih sangat-sangat diharapkan oleh pemerintah. Makanya kemarin Pak Prabowo punya perhatian khusus di sini ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa kalau mungkin di sektor lain otomatisasi teknologi gitu ya, AI itu akan mengurangi banyak tenaga kerja. Tapi di sektor ini tidak secara signifikan ya, terutama di hilir tidak banyak lonjakan teknologi, meskipun itu pakai AI atau pakai otomasi ya, yang mengurangi banyak pekerja ya. Begitupun juga di sektor hulu maupun di sektor midstream ya. Memang ada otomatisasi yang lebih masif, tapi
tidak mengurangi pekerja secara signifikan. Ya, berarti lebih karena demand-nya ya, marketnya sendiri ya, Pak Retma, yang membuat industri ini masih Betul, bertahan di utilisasi 50% begitu, Pak Retma? betul, betul, Wow, betul. oke. Nah, pertumbuhan industri pengolahan sendiri kan tumbuhnya sekitar 5,3% di tahun 2025. Nah, apakah angka ini ya mencerminkan juga kondisi real di pabrik-pabrik anggota APSIVI misalnya begitu? Atau memang tadi tahanan terkait dengan demand kemudian marketnya sendiri yang masih ada serbuan produk impor dan lain-lain ini yang membuat agak sulit bergerak nih Pak Retma atau bagaimana? Iya, kalau kita ngelihat dari pertumbuhan industri manufakturnya kan ada di bawah pertumbuhan ekonomi ya. Jadi artinya sebetulnya harusnya didorong lebih baik lagi gitu ya. Karena industri sektor manufaktur ini selain mengambil devisa, terus jadi sumber utama pajak, yang paling penting adalah sumber utama untuk menyerap tenaga kerja gitu ya. Kalau kita melihat pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi, saya kira ini jadi meskipun dari sisi tenaga kerja ada penyerapan yang lebih baik, ini Ya. menjadi warning sebetulnya. Dan kalau kita melihat sebetulnya kontribusi terhadap PDB kami perkirakan masih sekitar 19, sekian persen, itu jauh dari target, karena di awal tahun Pak Prabowo kan pernah men-challenge gitu supaya industri manufaktur itu kontribusinya sekitar 20,28% gitu. Tapi kalau sekarang masih dalam posisi 19%, artinya masih ada hal yang harus kita lakukan lebih baik lagi di tahun depan. Oke, itu dia beberapa poin yang perlu dilakukan begitu. Tapi kita lihat juga banyak terserap di sektor manufaktur, ada 147,91 juta orang begitu. Apakah ini melihat ada pergeseran dari sisi masyarakat begitu ya, bekerja dari informal ke formal? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Lana dan Pak Retma, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa sih tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia bagaimana dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2024 di bulan Februari sekitar 69,8%, kemudian Agustus 2024 naik 70,63%, kemudian di Februari turun tipis saja 70,6%, dan di Agustus masih bertahan di level 70-an. Di bulan November 2025 ada peningkatan sedikit menjadi 70,95% untuk tingkat partisipasinya. Dan bagaimana dengan sektor penyerap tenaga kerja? Ini dia yang paling banyak ada di sektor mana? Ini dia, ada pertanian, ini data per November 2025, pertanian menyerap sekitar 27,99%, kemudian perdagangan 18,67%, ada industri pengolahan 13,86%. Itu dia. Dan selanjutnya kita akan lihat data bagaimana dengan pertumbuhan industri manufakturnya. Tahun 2021 3,39%, kemudian tahun 2022 meningkat menjadi 5,01%, 2023 turun lagi menjadi 4,64%, tapi kita lihat trennya setelah tahun 2023 sampai dengan proyeksi di tahun 2026 ini diharapkan tumbuh sampai dengan 5,51%. Itu dia untuk pertumbuhan industri manufaktur, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, lantas bagaimana Bu Lana, Anda melihat begitu? Apakah memang benar ada pergeseran saat ini begitu dari pekerja yang informal masuk ke formal, atau Anda tadi yang sudah sampaikan karena ada program magang nasional begitu yang membuat akhirnya jumlah pekerja yang masuk meskipun secara magang begitu di industri-industri di Indonesia ini cukup banyak begitu, Bu Lana? Ya, masih di mute, Bu. Ya. Ya. Ya, baik Mas Pras. Tadi menarik ya. Saya pikir bagus juga itu kalau memang ada peningkatan di sektor manufaktur ya. Ya. Kita ketahui kan memang banyak investasi baru juga ya Mas Pras, khususnya sektor otomotif yang berasal dari Cina, itu memang mereka merelokasi juga tuh beberapa pabriknya yang sebelumnya ada di negara lain tuh sekarang ke Indonesia. Oke. Ya, tentunya dengan adanya investasi baru itu kan membuat ada permintaan atas tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja yang masuk di sektor
manufaktur jadi meningkat. Itu juga yang menjadi bagian dari peningkatan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Kalau di Oke. sektor perkebunan memang pertanian memang selalu ya, terutamanya dari sisi perkebunan. Nah, bagus juga artinya pemerintah perlulah terus mengundang investasi-investasi baru yang terutama masih menumbuhkan tambahan tenaga kerja. Walaupun misalkan sektor otomotif itu sebagian besar sudah terotomatisasi, tapi masih tetap perlu orang lah. Kalau itu pabrik baru kan pasti perlu serapan tenaga kerja baru. Dan barangkali karena ini datanya November, ini juga persiapan dari pekerjaan di manufaktur untuk menyiapkan barang-barang kebutuhan Lebaran. Misalnya kalau di industri makanan dan minuman udah siap-siap nih bikin cookies-cookies, bikin biskuit yang nanti diperlukan di saat Lebaran. Iya. Nah itu juga menambah jumlah serapan tenaga kerja. Biasanya di beberapa sektor yang ada faktor musiman itu mereka ketika lagi nggak musim, Mas Pras, istilahnya bukan dirumahkan dalam arti di PHK penuh ya, Iya. tapi ketika nanti dibutuhkan mereka bisa diundang kembali. Nah ini kan karena sudah menjelang puasa Lebaran, persiapan dari manufaktur sudah harus siap nih di bulan-bulan Desember. Oke. Tentunya outputnya tadi ya barang-barangnya udah siap nih, misalnya biskuit, misalnya makanan minuman yang lain, sirup dan lain-lain yang diperlukan pada saat nanti Lebaran, Oke. ya. Dan tadi investasi baru. Saya kira kalau pergeseran masih tetap dominan di informal, walaupun tadi ada sebagian dari yang informal ini sudah bekerja kembali di sektor formal. Iya. Tentu ini yang harus terus-menerus didorong, entah itu Iya. melalui persuasif seperti yang dilakukan oleh Presiden Iya. di 2 hari kemarin, ataupun juga secara secara peraturan tadi menyiapkan supaya jangan semua kegiatan produksi itu pakai digital, pakai otomatisasi, tetap harus itu ada dia. orang dong. Jadi diberikan semacam peraturan, jangan kemudian dilepas gitu aja, Mas. Walaupun Oke. barangkali Bulana. ya dari sisi efisiensi, Iya. ya Ini menarik. Kalau kita lihat dari sisi investasinya, Ibu, dari sisi investasi Anda melihat industri pengolahan saat ini semakin cenderung begitu kepada industri padat modal kah atau padat karya begitu? Karena ini kan nanti akan terkait lagi dengan pemanfaatan teknologi, transfer teknologi, tapi di satu sisi kita juga harus menyerap banyak tenaga kerja begitu. Karena angkatan kerja di Indonesia kan saat ini juga jumlahnya masih banyak, Bulana. Ya, kalau diberikan pilihan yang terbuka, kecenderungannya pelaku usaha akan memilih otomatisasi atau digitalisasi. Kecuali seperti kata Pak Retma, memang nggak bisa dikerjakan tanpa orang, ya itu Oke. apa boleh buat. Tetapi kalau bisa dikerjakan dengan robot atau mesin, pilihannya pasti ke sana, Mas. Karena apa? Lebih murah, lebih efisien, dan lebih produktif. Kita bicara produktivitas dari tenaga kerja yang sering menjadi isu oleh pelaku usaha yang dianggap belum memadai lah seperti itu. Ya, jadi pilihannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara padat karya, sekarang nggak sepenuhnya juga padat karya. Ya, katakanlah misalnya, saya nggak tahu kalau di industri benang ya Pak, mungkin memang agak susah ya untuk tanpa melibatkan orang. Tapi kalau misalnya di industri yang lain seperti industri misalnya garment gitu ya, saya nggak tahu ini mungkin juga konfirmasi nanti Pak Retma. Barangkali sekarang penggunaan dari mesin yang terotomatisasi lebih banyak dibandingkan pekerjaan orang. Mungkin pada jahit-jahit tertentu bagian yang susah memang harus ada orang. Tapi mesin juga sudah mulai masuk. Iya. Nah, belum lagi kalau misalnya otomotif. Otomotif kita bicara itu cenderung padat modal, Mas. Walaupun pekerjaannya itu secara conveyor belt itu perlu ada pengawasan orang. Nah, memang ini dilematis ya, karena pelaku usaha tentu pengen efisien pekerjaannya, efektif, dan kemudian harganya menjadi lebih murah untuk dibeli oleh konsumen. Tapi kalau nggak ada yang bekerja, bukan nggak ada yang bekerja, kalau yang bekerja semakin sedikit, terus pendapatan menjadi tidak pasti karena tenaga kerja ini bekerja di sektor informal, loh siapa yang beli barangnya nanti? Oke. Nah, kecuali faktor musiman. Nah, ini kan menjadi kayak sebab akibat gitu loh. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan lah oleh pelaku usaha. Sementara kita kan masih punya tenaga kerja dalam jumlah besar. Upahnya pun juga relatif sebetulnya masih murah ya. Mungkin kalkulasi pengusaha agak beda gitu dengan pandangan saya. Tetapi dengan UMR yang sekitar 4 juta, 5 juta, dengan kebutuhan hidup yang seperti sekarang, sebetulnya itu relatif kecil untuk bisa dikatakan hidup yang relatif layak gitu ya. Nah, jadi adalah juga harapan saya pemerintah juga mengencourage bagi pelaku usaha untuk mempertimbangkan ini. Jadi pertemuannya Pak Presiden saya sangat menghargai betul, mudah-mudahan direspon positif oleh pelaku usaha gitu Mas Pras.
Baik, menarik tadi Itu Ibu Mas Pras. bincang terkait dengan upah ya. Nah, terkait dengan upah juga ini Pak Retma, rata-rata upah buruh nasional kan tercatat sekitar 3,33 juta per November ini ya, 2025. Lantas bagaimana Anda melihat keseimbangan antara mungkin tingkat kesejahteraan pekerja yang tadi sudah disampaikan Bu Lana, kemudian juga dengan daya saing harga produk tekstil di Indonesia yang mungkin dijual hanya untuk domestik kah atau juga yang akan diekspor misalnya, Pak Retma? Iya, memang yang disampaikan Ibu tadi sangat tepat ya. Maksudnya kalau secara upah kemarin kita ada kajian ya di sama Gerzi ya dari DEN, dari Kemenko Perekonomian. Kalau dibandingkan negara-negara lain, Cina, India, Vietnam, kita termasuk yang di bawahnya gitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi upah kita masih punya daya saing yang cukup baik. Memang banyak hal yang terkait dengan daya saing ini gitu ya kan, bukan hanya upah saja, yang biaya logistik kita yang cukup tinggi gitu ya, itu juga menjadi PR gitu. Nah, kalau di tekstil secara nature itu memang di hilir itu lebih padat karya, dan makin ke hilir makin makin padat karya, makin ke hulu makin padat modal, padat teknologi, padat konsumsi energi. Nah, di sini sebetulnya uniknya sektor tekstil gitu ya, dari sisi kontribusi, kalau bisa dimaksimalkan dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, karena kita kan punya industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan pemerintah pun juga mencanangkan sejak jauh-jauh hari adalah hilirisasi, di mana industri kita kalau di tekstil hulunya kan dari petrochemical, dan petrochemicalnya juga industrinya ada di sini. Artinya dari hulu sampai hilir, dari sisi investasinya bisa masuk secara nilai, teknologinya masuk, di hilirnya serapan tenaga kerjanya juga sangat besar. Itu yang membuat sektor ini sangat-sangat strategis bagi perekonomian. Nah, mungkin Oke. PR-PR-nya ini yang tinggal dikerjain lebih masif, karena memang dari sisi hulu dan sisi hilir kan challenge-nya berbeda ya gitu ya, antara yang padat modal dengan yang padat karya, tentu challenge-nya berbeda, dan tentu kepentingannya berbeda. Nah, ini yang kami kira memang Oke. pemerintah dan bersama kami sedang meramu bagaimana caranya industri dari hulu sampai hilirnya ini bisa kuat, bisa terintegrasi, hilirisasinya jalan, sehingga daya serap investasi, daya serap modal maupun daya serap tenaga kerjanya bisa, kedua-duanya bisa tercapai gitu. Oke, harapan dan juga proyeksi terkait dengan industri TPT di tahun 2026 ini akan seperti apa Pak Retma? Kalau Anda harapkan tadi ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha TPT sendiri begitu. Ya, memang tantangannya masih di market ya gitu, karena kalau kita ngelihat dari sisi daya saing, sebetulnya kajian kemarin dari teman-teman Den, Gerzi, Menko, daya saing kita masih cukup oke gitu ya. Nah, cuman memang di market ini yang jadi masalah kalau kita bicara ekspor. Nah, ini ekspor ini justru karena tantangannya cukup besar, karena ketidakpastiannya sangat tinggi, terutama pasar-pasar Amerika, apalagi dengan kondisi geopolitik sekarang, market-market di luar negeri ini ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah, harapannya kan ada di dalam negeri. Nah, dalam negeri ini yang jadi masalah kan adalah unfairness gitu ya, dari sisi barang ilegal gitu. Tapi sekarang pemerintah kelihatannya sudah banyak mulai penindakan di teman-teman Bea Cukai, banyak yang dilakukan pembenahan. Nah, Oke. juga barang-barang yang masuk secara dumping. Nah, ini dalam negerinya, ketika dalam negerinya ini bisa betul-betul menjadi market bagi produk dalam negeri, sebetulnya industri ini sudah bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi disitulah harapan kita ya, supaya pemerintah bisa benar-benar menyediakan market, khususnya pasar dalam negeri, bagi produk-produk dalam negeri. Baik, jadi itu dia perlindungan terkait dengan market dalam negeri memang yang masih menjadi hal utama yang diharapkan dari pelaku industri TPT begitu ya, sehingga marketnya terjaga, kemudian produktivitas terjaga, dan akhirnya juga ujungnya penyerapan tenaga kerjanya juga akan lebih banyak lagi karena demand-nya juga mulai tumbuh di masyarakat. Baik Bu Lana, kemudian Pak Retma, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Lana, Pak Retma.
Ya, Baik terima pemirsa, kasih. 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.